Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Korban ini diduga mengakhiri hidup akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy juga dikenal kritis, kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman,
Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Tetapi ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Yang berani berdiri, dia di bawah angkatan tahan lagi penindasan ini. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO sebanyak 13 triliun rupiah. Kami hadirkan informasi. Ya pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Perseteruan ini terkait siapa ayah anak kandung Lisa Mariana. Lisa yakin ayah kandung anaknya adalah Ridwan Kamil. Sementara itu, hasil tes DNA menunjukkan Ridwan Kamil bukanlah ayah biologis dari anak Lisa. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Perseteruan terkait siapa ayah anak kandung Lisa Mariana. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik pada April 2025. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA demi prosedur hukum. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dengan cara tes DNA dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Namun hasil tes DNA menunjukkan anak perempuan Lisa bukan anak biologis RK. Sebelumnya kasus ini semakin ramai menjadi sorotan publik pada April 2025. Lisa Mariana muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan gubernur Jawa Barat itu. Kebakaran terjadi di Pasar Pelangi, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kobaran api dengan cepat membesar hingga menyebabkan kepulan asap hitam pekat. Peristiwa kebakaran terjadi saat aktivitas di pasar ramai hingga membuat warga dan pedagang panik. Puluhan kios milik pedagang serta rumah warga hangus dilalap si jago merah. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 12 unit mobil pemadam. Saat proses pemadaman berlangsung, 2 orang petugas damkar mengalami luka akibat terjatuh dari atap. Kebakaran ini membuat seorang warga bernama Muhammad Aprianto yang juga pemilik kios meninggal setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit. Diduga api berasal dari kompor warga yang menyala dan ditinggal pemiliknya. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Usman Kodam, iNews melaporkan.